Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Monggo pengawasan wonten ing dalu punika kita bika sarana maos basmalah paraditu billah galih tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni hilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani warzuqni ma yanfa'uni. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan minggu yang lalu telah kita bahas sedikit tentang syarat-syarat syahadat karena kita sudah masuk rukun Islam. Pembahasan tentang rukun Islam yang 5 yaitu ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Telah kita cicil sedikit pembahasan tentang rukun-rukun atau syarat-syarat syahadat pada minggu lalu. Telah dibahas bahwasanya syarat syahadat pada minggu lalu, yang pertama adalah akal, berakal, yang kedua adalah al-bulugh, yaitu balik, yang ketiga adalah ikhtiar atau sukarela, yang keempat adalah an-nutqu bi syahadatain, melafalkan 2 kalimat syahadat, ketiga adalah mualah, kelima adalah mualah atau langsung, jadi 2 kalimat syahadat diucapkan secara langsung, dan juga at-tartib bainahuma, jadi harus tertib, syahadat pada Allah terus syahadat ya Nabi. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syahadat, mana sholat dan lain sebagainya. Baik, yang pertama adalah mari kita baca bersama-sama matanya. Setunggal Arkanul Islami khamsatun. Monggo. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Teman-teman, yang pertama kita bahas adalah syahadat, karena syahadat kunci dari segala amalan. Yang pertama adalah apa makna dari lafal syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Harus kita pahami setiap kalimat yang kita baca, harus tahu maknanya, harus bisa meresapi janjane karepe opo. Nah, harus seperti itu. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Makna apa syahadah itu? Syahadah itu apa? Asyhadatu hiya at-tayaqunu wal i'tiqad. Jadi syahadat itu adalah meyakini dan mengimani. Syahadah itu adalah meyakini dan mengimani. Itu makna dari syahadat. Atau kalau di bahasa Indonesia kan bersaksi. Bersaksi yang bermakna mengimani atau meyakini. Itu yang seperti itu. Itu adalah makna asyhadatu. Nah, terus asyhadatu alla ilaha, saya bersaksi dengan meyakini dan mengimani alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan. Nah, apa yang dimaksud al-ilah di sini? Al-ilah di sini apa? Al-ilah di sini huwa fil asli al-ma'bud walau bi ghairi haq. Al-ilah itu maknanya sesembahan. Opo wae? Sesembahan apa saja. Meskipun sesembahan itu batil. Jadi
ilah segala hal yang disembah itu merupakan ilah pada dasarnya bahasa Arab. Jadi Tuhan-Tuhan yang lain, agama-agama yang lain, meskipun batil, seperti Yesus, ilah. Seperti Buddha, ilah. Seperti Yahweh, ilah. Bahkan Tuhan-Tuhan yang sekarang dituhankan, seperti duit, ilah. Seperti waktu, ilah. Seperti bahkan menuhankan pemikiran, yang itu menuhankan pemikiran seperti materialisme, ilah. Komunisme, ilah. Jika dituhankan. Ini sangat penting. Maka dari itu semua ilah di sini benar atau tidak, nah itu disebut ilah. Semua sesembahan benar atau tidak disebut ilah. Maka dari itu di sini dikatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku meyakini, aku mengimani bahwasanya tiada Tuhan. Berarti kan tiada Tuhan. Tuhan ini maksudnya sesembahan. Illallah, kecuali Allah. Maknanya ada dua. Tidak ada Tuhan secara mutlak kecuali Gusti Allah. Tidak ada yang mencapai derajat ketuhanan selain Gusti Allah. Itu yang satu. Atau makna yang kedua, tidak ada sesembahan itu yang benar kecuali Gusti Allah. Jadi sesembahan ini banyak, tapi nggak ada yang benar kecuali Gusti Allah. Ini adalah makna yang kedua. Ini ada dua makna. Yang pertama adalah tidak ada sesuatu zat yang bisa mencapai derajat ilahiyah, derajat ketuhanan kecuali Gusti Allah. Dan makna yang kedua, tidak ada sesembahan yang benar, yang hak, yang itu betul untuk disembah kecuali Gusti Allah. Ini yang makna yang kedua. Ini penting untuk kita pahami. Terus wal murad huna, nah dan maksudnya di sini adalah al ma'budu bihaq. Jadi sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Gusti Allah. Nah, itu yang penting. Wal makna bahwasanya makna yang di dalam lafal yang sudah kita lafal matan yang sudah kita baca bersama-sama tadi adalah anal awal min arkanil Islam, bahwasanya rukun Islam yang pertama itu napa? Tayakun wa i'tiqadu alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi maknanya apa? Bahwasanya rukun Islam yang pertama itu adalah meyakini dan mengimani bahwasanya tiada sesembahan yang hak. Nah, berarti memakai makna yang kedua. Yang hak, Syekh Said Ahmad bin Umar memakai makna yang kedua. Yaitu tidak ada sesembahan yang hak, yaitu benar fil wujud, di dalam alam yang wujud ini, illallah, kecuali Gusti Allah. Terus wa anna sayyidana, bahwasanya Kanjeng Nabi pemimpin kita sinten Muhammad dan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, benar-benar dari utusan Gusti Allah. Rasulullah ilal insi wal jinni ijma'an. Jadi Nabi Muhammad itu diutus kepada manusia dan jin. Ijma'an, maksudnya ijma'an apa? Ulama semuanya bersepakat, berijma bahwasanya Kanjeng Nabi itu ada diutus pada manusia dan jin. Ini manusia dan jin inilah yang disebut tsaqalaini, as-tsaqalain, di manusia dan jin. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu juga diutus kepada para jin, para demit, para gendruwo, para pocong, para kuntilanak, dan nama-nama lainnya itulah. Jadi itu juga Kanjeng Nabi diutus pada mereka. Mereka belajar juga. Jadi jangan heran kalau nopo nggih, banyak di ulama-ulama kita temui di Hadramaut, di Yaman, itu bahkan ada syekh atau yai alim ulama gitu, mulang kayak gini, yang diulang ra ono.
Sing diulang itu enggak raketok, rono raketok mulang apa omong dhewe. Nah, itu lagi mulang jin. Lagi mulang jin. Jadi banyak cerita seperti itu di Hadramaut ini, di Yaman ini. Nah, ini banyak dari para kiai, para alim ulama yang seperti itu. Meluangkan waktunya untuk jin. Jin. Ini sangat luar biasa. Dan kata ijma'an, kata yang telah disepakati, maksudnya pendapat ini merupakan kesepakatan ulama. Ini mengisyaratkan ada khilaf setelahnya atau selain manusia dan jin. Nah, salah satu khilafnya adalah malaikat. Apakah Kanjeng Nabi ini diutus kepada malaikat? Malaikat yang sudah ada dan itu diciptakan taat gitu saja. Berbeda dengan jin yang masih iso ngono sama manusia. Bisa baik bisa jelek. Malaikat memang sudah taat, apakah diutus Nabi ini risalah Islam kepada malaikat? Ini ada khilaf. Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Dan Syekh Ahmad bin Sumair, Ahmad bin Umar mengatakan bahwasanya Nabi itu juga diutus kepada para malaikat alal mu'tamad. Jadi pendapat yang itu mu'tamad, pendapat yang itu diikuti, Nabi juga diutus kepada para malaikat. Oh, nggak hanya itu khilafnya. Jadi perbedaan pendapat tidak hanya kepada malaikat. Nah, di sini dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Banten, gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau rekannya, ini mengatakan bahwasanya baik, wazada as-Subki, Imam Subki menambahkan bahwasanya anahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jamil anbiya wal umam sabiqah. Jadi bahwasanya Imam Subki mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu juga mursal, diutus kepada al-umam as-sabiqah. Jadi umat-umat terdahulu. Nabi itu diutus juga kepada umat-umat terdahulu, meskipun wujudnya ini wujudnya di dunia ini diciptakan setelah adanya umat-umat terdahulu. Ini faedahnya apa? Jadi faedahnya ketika ada umat yang terdahulu ini hidup seperti Sayyidina Isa alaihi salam, itu Nabi Isa jika ada lagi dan turun ke dunia lagi, itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Jadi kayak gitu. Faedahnya di sini. Mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Nah, ini penting sekali. Dan ini dalilnya apa? Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ilan nasi kafah. Aku diutus pada semua manusia. Itu syamilun lahum min ladun Adam ila qiyamis saah. Itu meliputi semua umat yang itu dilahirkan dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka dari itu umat terdahulu juga, kata Imam Subki, itu juga mengikuti risalahnya Nabi Muhammad. Apakah hanya umat terdahulu? Oh tidak, khilafnya banyak lagi. Ada yang mengatakan wazada anahu warajahu al-Barizi wazada anahu mursalun ila jamil hayawanat wal jamadat minar ramal wa hajar wa madar. Jadi Nabi Muhammad, kata Imam Al-Barizi tadi As-Subki, sekarang Al-Barizi mengatakan bahwasanya Nabi itu diutus kepada semua makhluk hidup. Jadi kewan-kewan, manuk, ini manuk-manuk kayak gini, terus juga segala makhluk hidup, ono lele, ono nila, ono boleh. Nek sekolah Lamongan namanya iwak montol-montol. Iwak koki, iwak montol-montol. Nah, itu Nabi diutus kepada yang seperti itu sih, Kak. Dan juga nggak cuma yang itu, wal jamadat, dan benda-benda padat, minar romal, dari opo gesik atau batu,
Itu bahkan Nabi diutus pada orang-orang yang ini, kepada bukan orang ya, zat-zat ini tadi. Nah, ini sangat unik sekali karena dalam suatu kisah ya ini. Jadi Nabi itu sedang berjalan dan batu-batu pada bertasbih. Batu-batu itu terdengar suara tasbih. Nah, ini sangat menarik. Sangat menarik sekali. Nah, batu-batu terus juga para ada kadal, ada apa, ada hewan-hewan lah. Itu juga bertasbih. Masya Allah. Nah, itu makanya landak mini. Landak mini juga. Nabi diutus kepada landak mini juga. Nah, ini salah satu ini menurut Imam Al-Barizi. Nah, wazida ala dalik, dan ada yang mengatakan lagi yang lain bahwasanya anahu mursalun ila nafsi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus kepada dirinya sendiri bahkan. Nah, ini mutlak ya. Wa dzakara fi tazyinil araik dzukira dzalika, dan disebutkan faedah yang ini tadi, bahasanya Nabi diutus pada dirinya sendiri dalam kitab Tazyinul Araik. Nah, dalam kitab Tazyinul Araik. Qala sallallahu alaihi wasallam wa arsiltu ilal khalqi kafah. Dan Nabi itu diutus pada semua makhluk. Semua makhluk. Nah, termasuk jadi segala hal yang diciptakan oleh Allah, Nabi diutus pada mereka. Ini sangat penting. Ini adalah faedah-faedah khilaf ya. Nah, yang perlu kita ketahui. Terus faidatun, dan ada faedah yang sangat penting untuk kita ketahui yang dituliskan atau disebutkan oleh Imam Nawawi. Qala al-Bajuri, jadi Imam al-Bajuri, Imam Bajuri yang kemarin ya, tapi bukan Bajai Bajuri. Jadi Imam Al-Bajuri mengatakan waqad dzakara ba'dhum anna min tamamil iman, dan sebagian ulama telah menyebutkan bahwasanya anna min tamamil iman, bahwasanya dari kesempurnaan iman, iman tidak akan sempurna kecuali al-imanu ayyataqida al-insan annahu lam yastami fi ahadin minal mahasin adh-dhahira wal badnah mislu majtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita membahas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kita semua dengan risalah Islam. Nah, itu utusan Allah. Itu minimal iman minimal kayak gini. Bahwasanya iman kepada Nabi yang minimal itu adalah mengimani bahwa Nabi itu diutus kepada kita semua, manusia dan jin, secara ijma, utusan Allah. Minimal. Terus paling maksimalnya, sempurnanya, bahwasanya kita meyakini bahwasanya tidak ada satu manusia pun yang itu terkumpul dalam dirinya kesempurnaan batin dan kesempurnaan dohir, jadi dirinya ganteng dan lain sebagainya, kecuali Nabi Muhammad. Jadi orang paling sempurna secara batin dan dohir itu Kanjeng Nabi, hanya Kanjeng Nabi. Inilah batas sempurnanya imannya kita. Kalau minimalnya meyakini bahwasanya Kanjeng Nabi itu mursal, merupakan utusan Allah, Nabi itu Rasul, minimal. Maksimalnya meyakini bahwasanya tidak ada makhluk yang sempurna batinnya dan dohirnya kecuali Kanjeng Nabi. Ini penting untuk diketahui. Terus mati nih lampu nih, akhirnya tidak bisa, makanya bisa dicas lah. Enten saya betul powerbank, yang betul powerbank nih ben nganu disambung. Jadi seperti itu ya. Ini yang sangat penting untuk diketahui. Terus selanjutnya setelah kita membahas tentang syahadat, kita dalam matan tadi membahas juga iqamus shalah. Wa iqamus shalah, kita masuk pembahasan yang kedua. Wa iqamus shalah, al-iqam, apa maksudnya iqam itu? Iqam wal iqamah. Wal iqamatu
Ya al-mulazamah wal istimrar. Jadi al-iqamah itu apa? Mulazamah. Jadi melakukan suatu hal yang itu terus menerus. Wastimrar secara istiqomah. Terus menerus, terus menerus, terus menerus. Nah, mulazamatul Quran berarti mau Quran terus. Mulazamatul masjid berarti pergi ke masjid terus menerus. Nah, ini itu maksudnya. Dan di sini iqamus shalah berarti melakukan sholat secara terus menerus. Itu merupakan iman yang kedua. Jadi imannya itu meyakini bahwasanya sholat itu adalah syariat yang diutus atau yang menjadi hal yang wajib, yang fardu, yang rukun dalam Islam. Dan yang kedua nggak cuma meyakini, tapi dikerjakan. Terus menerus. Apa itu sholat? Wa sholatu lughatan ad-du'a. Jadi sholat secara bahasa adalah doa. Qila mutlakon. Qila dikatakan bahasanya doa. Sholat itu doa apapun. Doa baik atau buruk itu namanya sholat. Doa yang baik atau buruk itu namanya sholat. Dikatakan seperti itu. Nah, qila bi khair. Nah, tapi dikatakan enggak. Sholat itu secara bahasa hanya doa yang bagus. Doa yang baik. Wa syar'an, ini tadi ada pengertian secara bahasa. Jadi nek ndonga apapun itu namanya sholat karena secara bahasa seperti itu. Dan yang pengertian secara syar'i atau secara istilah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslimi ghaliban. Jadi secara istilah adalah sholat itu aqwalun perkataan, wa af'alun dan perbuatan. Muftatahatun, jadi perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang itu dibuka dengan takbiratul ihram. Nah, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram, mukhtatamatun bitasrimi, yang itu ditutup dengan salam. Ghaliban, pada umumnya seperti itu. Nah, ini penting. Wal makna, jadi makna di sini, makna dari ayat ini, makna dari matan ini, anasani min arkanil Islam, bahasanya yang kedua dari rukun Islam itu apa? Mulazamatu wal istimrar ala ada'is shalah bi jami'i arkaniha wa syurutiha. Jadi yang jadi arkan rukun Islam yang kedua adalah terus melakukan sholat dengan segala rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Selain juga yang pertama tadi harus meyakini bahwasanya sholat adalah rukun yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna dari matan tersebut. Itu yang sholat. Di sini ada nuktah, ada hal yang sangat penting harus kita ketahui supaya kita bisa membuat skala prioritas ibadah. Jadi Syekh Nawawi mengatakan wasaniha iqamus shalah wa huwa, jadi salat itu wahia afdalul ibadat al badaniyah al zahirah. Jadi salat itu adalah ibadah badaniyah zahirah, ya daniyah yang itu jelas, yang itu soketok, yang paling afdol itu sholat. Itu sholat yang paling afdol. Wa ba'daha, dan setelahnya adalah as-shaumu, adalah berpuasa. Jadi sholat paling afdol, terus berpuasa. Summa al-hajju, setelah berpuasa nopo haji yang paling afdol. Summa zakah, terus zakat. Jadi sholat, puasa, haji, baru zakat. Nah, fafarduha, maka tingkatan fardu atau kewajiban dalam sholat itu afdolul faraid. Jadi sholat wajib, yaitu sholat wajib merupakan ibadah wajib yang paling afdol. Zakat wajib mboten? Wajib. Puasa wajib mboten? Wajib. Haji wajib mboten? Wajib kalau memenuhi syarat. Dan wajib ini ada
peringkatnya. Peringkat yang pertama tadi adalah sholat wajib. Nah, ini semua di atas sholat wajib ini di atas segala wajib ini tadi. Wa nafluha afdalun nawafil, dan sholat sunnahnya adalah ibadah sunnah yang paling afdal. Jadi ada sedekah sunnah, terus juga senyum sunnah, terus juga mengucap tahmid, tahlil seperti itu sunnah. Dan dari sunnah ini tadi yang paling afdol itu adalah sholat sunnah. Jadi sunnah ini ada peringkatnya, ada rankingnya. Ranking paling tinggi adalah sholat sunnah. Wala yu'dzar ahadun fi tarkiha madama akilan. Nah, maka dari itu karena yang paling afdol itu tidak diberikan izin pada siapapun untuk meninggalkan sholat selama dia masih berakal. Ada wong lorok tabrak mobil, wah apa ning iso melek, iso sadar, harus sholat, tetap sholat, gimana pun itu nggak ada unsur. Maka dari itu ada hadis yang mengatakan bahasanya bedanya orang kafir dan orang mukmin itu di mana? Di sholatnya. Di sholatnya. Ini sangat penting. Maka karena itu sholat karena sangat pentingnya menjadi as-sholatu imaduddin. Sholat itu menjadi tiang agama. Nah, sholat roboh, liane roboh. Nah, kalau orang sing misalkan titik orang yang nakal dan lain sebagainya, tekon sholat por istirahat, bilangnya enggak. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahasanya sholat itu bisa mencegah kita semua dari perbuatan yang keji dan mungkar. Orang itu bisa nakal, orang itu bisa tawuran, orang itu bisa baca-baca. Nah, selama sholat kita hakul yakin orang itu nanti akan kembali kepada agama Islam. Maka dari itu sholat penting. Selagi orang masih sholat, insya Allah nanti akan balik, insya Allah nanti akan dilindungi. Inilah pentingnya sholat. Tapi nek wis ra sholat, jangan harap dia ibadah-ibadah lainnya itu bisa melaksanakan. Jadi pagarnya nakal ora nakal sholat. Selama sholat insya Allah semuanya bisa dibentengi. Meskipun ketika itu dia nakal beling, nanti insya Allah akan balik. Nah, itu adalah sholat. Nah, ini ada lain lagi. Amal ibadat al-badani al-qalbiyah. Jadi tadi kita ada ibadah badaniyah itu ada dua. Ibadah badaniyah dhahirah. Ibadah badaniyah dhahirah itu apa? Sing ketok. Allahu Akbar. Sholat kan ketok. Nah, itu seperti itu. Haji kelihatan. Tapi ada yang qalbiyah, ibadah badaniyah yang itu tempatnya di sini. Tempatnya di hati. Nah, wa amal ibadat al badaniyah kal iman wal ma'rifah wa tafakur, seperti iman dan belajar dan tafakur dan mikir, wa tawakul dan tawakal dan sabar dan roja dan ridho dengan takdir Allah, wa mahabbatullah dan mencintai Allah Ta'ala, wa taubah dan bertaubat, wa tatahhur minadz-dzarail dan mensucikan diri dari segala maksiat hati seperti at-tama, seperti tamak, wa nahwu fahiya afdalu minal ibadat al-badaniyah ad-dhahirah. Jadi semua ibadahnya tadi mahabbatullah, terus menjauhi riya, tafakur, ma'rifah, belajar mengetahui hakikatnya Islam. Itu semua lebih afdal dari segala ibadah badaniyah. Hatta minas sholah. Meskipun ibadah badaniyah itu sholat. Jadi semua ini lebih afdal daripada sholat. Kata Imam Nawawi. Kata Syekh Nawawi. Maka dari itu inilah yang kadang membuat orang itu ngajinya rampung kesek oleh sholatin rampung oleh ngaji. Karena ibadah ini lebih afdal. Ibadah tafakur, ma'rifatullah ini lebih afdal
dari semua itu tadi, sampai dari sholat. Maka dari itu dengan asas pemahaman inilah ada beberapa ulama yaitu mengakhirkan sholat ngaji syekh mungkin. Nah, itu seperti itu. Fakat waroda, bahkan dalilnya apa ini? Ngasih sholat bareng. Ada dalilnya. Fakat waroda, dari ada hadis tafakuru sa'atin, jadi mikir meskipun sedilit. Itu tafakur, bertafakur meskipun hanya sebentar. Afdalu min ibadati sitina sana, lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Perbandingannya sangat jauh. Bertafakur sebentar lebih afdal daripada ibadah sholat, haji, zakat, kabeh selama 60 tahun. Selama 60 tahun. Maka dari itu dengan hadis ini penting untuk, ini adalah perintah Islam untuk belajar bertafakur. Islam iku raming melulu salat, Islam iku raming melulu zakat, Islam iku raming melulu sedekah. Ora bertafakur. Karena dengan tafakur dan menuntut ilmu inilah Islam bisa jaya. Coba kita lihat ke era keemasan umat Islam dulu, ketika zaman Abbasiyah, ketika zaman khilafah itu masih ada, ketika Islam menjadi cahaya dunia, semua diangkat karena ilmu, karena memang memahami ini semua. Di Islam tidak hanya ritual ibadah saja, Islam jauh lebih dari itu. Islam merupakan peradaban yang sangat tinggi, yang menjunjung ilmu. Ini sangat penting. Dan afdal ibadah yang paling afdal dari semua tadi, ibadah badaniyah dhahirah, sholat dan lain sebagainya. Terus juga ada ibadah badaniyah qalbiyah seperti belajar, tafakur dan lain sebagainya. Yang paling afdal dari semua ini adalah wa afdalul jami al iman. Dan afdal yang dari semua ini adalah iman. Iman yang paling afdal. Karena jika kita semua ini bisa dan lain sebagainya, tetapi tidak beriman, ya percuma, kuncinya nggak ada. Kaya dene wong misalkan gawe omah, gawe pondasi, omah sing apik banget, terus baru kuwi pasirnya bagus sekali, ornamennya sangat indah. Nah, ning ra ono kuncine, ora iso dienggo. Nggak bisa dipakai. Kuncinya ini adalah syahadatnya ini. Maka dari itu iman ini hal yang sangat penting, karena iman adalah kunci dari segalanya. Maka dari itu semoga kita semua meresapi makna dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, yaitu sholat, ada syahadat, dan makna dari syahadat itu tadi, makna dari sholat, setiap gerakannya sholat, dari Allahu Akbar. Ngapa kok Allahu Akbar ngangkat tangan seperti ini? Mengapa kok seperti ini? Harus mengetahui. Artinya mengangkat tangan seperti ini adalah hal-hal yang itu duniawi. Kita palingkan. Terus kita kemana? Bertawajuh kepada hal-hal ukhrawi. Bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna. Ini baru sedikit, masih banyak makna-makna lain. Al-Fatihah, doa iftitah. Jadi harus meresapi. Agar bisa meresapinya, bisa kita hadiri terus majelis ini, majelis di Madrasah Diniyah Al-Hidayah wa Nur. Insya Allah akan senantiasa melakukan kajian hingga akhir hayat nanti, insya Allah Ta'ala. Mungkin sekian, mungkin mekaten sampai di sini. Ada pertanyaan dan pertanyaan? Iya. Ada yang dengan dikatakan bahwa ibadah yang melampau adalah sholat tepat pada waktu. Jadi al-jam'u. Wah, kok ngene? Ini kita membutuhkan namanya al-jam'u.
Jamaknya bagaimana Om? Jadi sholat adalah ibadah paling afdol. Ibadah. Terus juga talabul ini semua ibadah paling afdol. Dan sholat adalah ibadah badaniyah al-dhahirah paling afdol. Ibadah sing ngene iki ketok paling afdol. Nah, sedangkan ibadah ibadah tadi seperti tafakur, thalabul ilmi adalah ibadah badaniyah qalbiyah paling afdol. Ini sama-sama paling afdol. Tetapi ibadah qalbiyah lebih afdol daripada ibadah badaniyah al-dhahirah. Nah, ibadah yang di sini lebih afdol daripada yang gerak-gerak seperti itu. Nah, itu jamaknya seperti itu. Ini sama-sama paling afdol dengan batasan, dengan maksud afdol apa? Ibadah sholat ini adalah ibadah badaniyah dhahirah paling afdol. Kalau ini ibadah badaniyah qalbiyah di hati paling afdol. Sedangkan ibadah badaniyah yang qalbiyah lebih afdol daripada yang dhahirah. Seperti itu. Ngoten nggih? Nggih. Pramila mekaten sampun adzan. Monggo pengawasan wonten ing dalu punika kita tutup sarana maos kafaratul majelis tunggal kalih 3. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamatan billahi sabil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.